Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra, di Hmm, hari ini. iya. Ini pembacaan-pembacaan yang mayoritas udah kita coba telusuri satu persatu, Bung Firdaus. Tapi yang minoritas belum kita telusuri ini. Jadi hari ini kita coba mentelusuri minoritas nih, dia tidak tampak, tapi sebenarnya signifikan. 12% minoritas nih kemana arahnya, Bung Firdaus? Ya, jadi kalau dalam komposisi, bicara komposisi pemilih, baik itu yang dari realisasi 2019 atau diperkirakan untuk pemilih Presiden 2024, itu diperkirakan dari keseluruhan komposisi pemilih, Bu Meldi, Ya. itu yang minoritas, kita katakan minoritas ya, artinya di luar, kalau ya contoh kita ambil misalnya berdasarkan agama, begitu ya, di luar agama besar, Muhammad Hmm. Islam gitu ya, itu Ya. kurang lebih komposisinya sekitar 12% memang. Nah, kalau kita lihat dari 12% ini secara komposisi memang tidak terlalu besar kalau dibandingkan kalau kita mencoba distingsi Islam berdasarkan organisasi, Muhammadiyah atau NU yang 50%, kemudian di Hmm. bawahnya ada Muhammadiyah dan seterusnya. Tapi 12% kalau kita lihat sebagai sebuah efek domino, sebagai sebuah representasi, sebenarnya sangat signifikan begitu. Ya. Karena kalau kita katakan 12% itu mewakili non-Islam, kemudian mungkin non-pribumi gitu ya, mungkin juga sesuatu yang bukan bagian dari etnik yang minoritas seperti Jawa, Sunda, atau Minang atau segala macam. Ya. Tetapi mereka memiliki apa ya, mekanisme komunikasi, mekanisme mungkin kekuasaan ekonomi dan segala macam gitu. Nah, Hmm. memang menarik untuk melihat kira-kira dari 12% pemilih ini itu kira-kira dia sampai saat ini itu terserap kemana, atau kalau kita belajar dari pemilu sebelumnya, dia biasanya masuk ke dalam isu-isu apa begitu. Dan kemudian yang kedua, kalau memang masih banyak suara-suara dari yang 12 minoritas, yang 12% yang belum tergarap, kira-kira isu-isu apa saja membuat mereka itu nyaman, membuat mereka itu secure gitu ya, atau paling tidak dia terakomodir sebagai bangsa atau sebagai anak Indonesia dalam kancah Pilpres 2024 nanti, Bung Meldi. Jadi menarik kita lihat, kita ulik, kita detailkan, Bung Meldi, gitu. Ya, minoritas ini afiliasinya dari zaman dulu ya, zaman-zaman awal kemerdekaan sampai sekarang, afiliasinya ke tokoh-tokoh kebangsaan atau nasionalis ya, nasionalis kerakyatan sebenarnya. Nah, tapi dia selalu memberikan langkah-langkah taktis ya terhadap perubahan-perubahan di kekuasaan. Selalu ada mereka membuat jembatan kepada siapa aja yang berkuasa, karena yang berkuasa tidak selalu kelompok nasionalis kerakyatan, kadang-kadang saling berganti gitu ya. Tapi di antara peristiwa-peristiwa itu, ini kita lihat kaum minoritas, kaum 12 persenan ini juga punya sifat yang adaptif terhadap perubahan-perubahan bangsa. Mereka punya figur-figur tertentu yang bisa menjembatani ke kelompok muslim atau ke kelompok nasionalis atau ke kelompok sosialis gitu ya. Dia selalu punya jembatan ke situ sehingga mereka punya kontribusi besar untuk menjaga bangsa ini dalam suasana damai ya, tanpa kisruh yang membahayakan. Nah, itulah kontribusi kelompok 12% yang kita sebut kelompok minoritas. Iya, kalau kita lihat memang tipikal ya, dimanapun, di negara manapun, atau di belahan benua manapun, etnik atau kelompok yang diposisikan sebagai yang lebih kecil atau minoritas itu memiliki apa ya, tingkat survival atau tingkat kebertahanan gitu, atau tingkat apa ya, menyesuaikan diri yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok-kelompok mayoritas atau kelompok yang notabene lebih secure, lebih aman. Dan kalau kita lihat dalam konteks apa ya, kebertahanan atau konteks keberlanjutan, biasanya mereka memang sudah punya apa ya, pilihan-pilihan atau paling tidak pada semua sisi lah. Artinya mereka tidak sangat tidak terlalu apa ya, tidak terlalu A si B ya, selama itu dalam kelompok minoritas gitu, apakah mewakili aliran politik nasionalis atau religius misalnya, selama mereka terlindungi, selama mereka bisa bisa hidup secara tenang, maka mereka bisa menyalurkan aspirasi politiknya, Bung Medi. Nah, kalau kita lihat untuk konteks Indonesia misalnya, secara mayoritas gitu ya, dari kelompok minoritas ini memang banyak lari atau banyak disalurkan suara-suara politiknya atau suara pemilunya pada kelompok-kelompok nasionalis, Bung Meldi. Nah, kalau kita lihat dari sisi partai, kita bisa
kita bisa sebutkan lah, mulai dari Golkar, Gerindra, PDIP gitu ya, partai-partai yang notabene bisa dikatakan sebagai yang mengedepankan sisi nasionalisme gitu ya, atau yang mengedepankan sisi pluralisme. Walaupun sekali lagi ada juga partai-partai yang berbalut agama atau religius, tapi juga mengedepankan sisi-sisi pluralisme misalnya. Contoh misalnya PKB pada eranya Pak Gus Dur gitu ya, itu juga mendapat afirmasi atau perhatian yang cukup dari kelompok minoritas begitu. Nah, kalau kita mau dudukkan dalam konteks pasangan pilpres, capres gitu ya, kira-kira siapa yang akan mendapatkan kelimpahan suara minoritas yang 12% ini gitu. Paling tidak kalau kita lihat misalnya dari survei terakhir ya, dari beberapa lembaga survei, yang agak kuat posisinya dari tiga pasangan ini ya pasangan yang mewakili isu nasionalis. Dalam hal ini mungkin ya kalau kita katakan secara dari sisi hasil survei ya Bung Nadia, itu Ganjar dan Prabowo begitu. Jadi kurang lebih kalau kita lihat misalnya dari 12% gitu ya, nah setengah itu lari kepada Ganjar, seperempat lari kepada Prabowo, kemudian hampir seperdelapannya itu lari kepada Anies Baswedan, Bung Meldi gitu. Karena kalau kita lihat kan sampai saat ini Anies Baswedan masih diposisikan sebagai kelompok yang mewakili isu agama gitu ya, notabene isu mayoritas begitu, dan belum banyak menyerap atau menghampiri kelompok-kelompok minoritas begitu. Itu yang pertama. Jadi suaranya masih lari kepada kelompok-kelompok nasionalisme yang dalam hal ini bisa dilihat dari figur baik itu Ganjar ataupun juga Prabowo Subianto. Kemudian kalau kita mau coba refleksikan dalam kelompok kira-kira pilihan figur untuk cawapresnya gitu ya. Sama juga dari figur-figur cawapres yang dimunculkan gitu ya, mulai dari Erick Thohir, RK gitu ya, kemudian Sandiaga dan seterusnya, termasuk beberapa figur perempuan misalnya, maka yang terbesar itu sekitar 30% lebih suaranya untuk memilih cawapres selama itu Erick Thohir gitu. Kemudian yang kedua itu baru bicara RK gitu ya. Kemudian baru yang lainnya begitu. Jadi kalau kita lihat kita bisa secara apa ya, secara template mengatakan bahwa minoritasnya akan lari kepada kelompok-kelompok yang mewakili isu-isu yang berbasis atau memiliki fundamental nasionalisme gitu ya. Tapi kalau kita mau coba detailkan, kira-kira isu-isu apa yang menarik yang membuat mereka itu bisa bertahan atau memilih. Nah, ini juga perlu kita elaborasi lebih lanjut, Bung Meldi. Artinya bukan mengatakan bahwa sebagai sebuah minoritas mereka butuh proteksi, tidak. Tapi yang kita harapkan adalah minoritas juga dihargai dari hak-haknya, dari aspirasinya, dari keinginannya. Karena mereka juga adalah warga Indonesia, mereka juga punya kontribusi untuk pembangunan, pendidikan, untuk keadilan segala macam, Bung Meldi. Ini yang kita akan coba lihat lebih lanjut nanti. Kelompok-kelompok minoritas dalam setiap momen pemenangan presiden ya, yang direpresentasikan dalam kabinet biasanya, mereka ditaruh ya posisi-posisi kunci atau tokoh-tokoh figur-figur kuat Katolik, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya. Dia ditaruh di kabinet supaya ada jembatan antara mereka dengan kelompok yang berkuasa atau presiden yang berkuasa, Bung Firdaus. Nah, biasanya ketika kelompok yang berkuasa ini selalu di Indonesia, ini tradisi Indonesia ya. Pertama dia mengelaborasi atau mengambil representasi geografis ya, representasi geografis di seluruh Indonesia. Yang kedua, representasi agama, atau nanti juga ada representasi kelas gitu ya, kelas itu tua muda gitu. Ini yang dipakai berkali-kali dalam penyusunan kabinet, sehingga kabinet itu nggak hanya sebuah ruang meritokrasi untuk pembangunan, tapi juga ruang dalam bersiasat agar kekuatan sosial ya, social security Indonesia tetap kuat dengan adanya wakil-wakil yang duduk di kabinet. Ya, ini juga yang kalau kita lihat ya dari banyak, mulai dari ya safari politik, pertemuan-pertemuan tokoh gitu atau bahkan juga mewakili organisasi, kita lihat misalnya kelompok-kelompok minoritas ini mulai muncul dalam isu-isu kampanye atau safari pasangan capres atau cawapres begitu. Dan mungkin nanti ya seperti yang kita lihat misalnya mereka akan muncul dalam representasi kebijakan atau representasi personal, entah itu figur seorang menteri atau pemimpin pemerintahan gitu ya. Paling tidak itu menjadi jembatan seperti yang Bu Meldi katakan tadi. Tetapi memang yang mesti kita lihat adalah yang perlu menjadi jaminan terutama dalam kelompok minoritas ya isu-isu pluralisme kebinekaan. Itu satu. Jadi kalau kita praktiskan bentuknya apa? Keamanan, ketertiban. Orang bicara aman nggak sih?
orang bicara tertib masih nanti gitu ya. Karena kalau kita lihat kan mostly dari mereka kan bicara dalam sektor ekonomi yang membutuhkan misalnya jaminan keamanan, atau dalam sisi misalnya beribadat, kehidupan sosial mereka begitu ya, itu juga butuh jaminan pasti keamanan dan segala macam gitu. Jadi isu-isu itu yang banyak menjadi pertimbangan mereka di dalam menentukan nanti pilihan-pilihannya. Walaupun juga nanti itu bisa diakomodir apakah nanti dalam performa kabinetnya juga ada wakil atau representasi dari mereka begitu. Nah, satu lagi yang menarik Bu Meli kalau kita bicara minoritas ya. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya gitu, walaupun 12%, tapi yang undecided-nya, yang belum menentukan itu juga cukup tinggi Bu Meldi, hampir 10%. Sama seperti kalau kita katakan kelompok mayoritas. Jadi kelompok mayoritas Islam, beragama Islam, tetapi tidak terafiliasi dengan NU, Muhammadiyah atau kelompok yang lain. Itu yang belum menentukan pilihannya, itu juga tinggi Bu Meldi. Jadi rata-rata itu sekitar 20% lebih. Jadi kelompok mayoritas yang non-afiliat kelompok besar, misalnya NU atau Muhammadiyah, masih sekitar 20% belum menentukan siapa pilihannya, figurnya. Begitu juga misalnya untuk kelompok non-mayoritas atau kelompok minoritas yang 12%. Sebagian, di atas 10% juga masih belum bersikap. Artinya apa? Mereka lebih realistis, lebih melihat kira-kira apa kebijakannya, apa figurnya, apa segala macam, dan baru nanti untuk menentukan kebijakan-kebijakan di akhirnya. Nah, kalau kita menggabungkan kelompok yang misalnya mayoritas tapi tidak terafiliasi dalam organisasi kelompok besar agama gitu ya, mungkin yang abangan, yang apa namanya, tidak bingung nih, gue Islam apa sih begitu ya, plus dengan yang minoritas gitu ya, itu suaranya hampir 40% lebih Bu Meldi. Dan mereka adalah kelompok-kelompok yang kita katakan, mungkin kita sebut sebagai kelompok kritis, kelompok yang masih melihat kira-kira kebijakannya, strategi perencanaan programnya seperti apa, atau kira-kira ke arah mana nanti masing-masing pasangan capres dan cawapres di dalam mendesain programnya untuk 2024 nanti. Nah, menurut saya, kata kuncinya adalah pasangan atau tim capres-cawapres harus bisa menjawab keraguan-raguan wait and see dari kelompok-kelompok ini, Bu Meldi. Dengan apa? Dengan program, dengan policy, dengan kebijakan gitu. Tidak hanya dalam wacana visi misi, tapi juga strategi-strategi kebijakan program dalam jangka realistis 5 tahun ke depan, Bu Meldi. Itu yang menurut saya yang akan bisa menarik suara-suara termasuk kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang undecided, termasuk juga kelompok-kelompok yang lain, Bu Meldi. Safe House, kelompok minoritas itu biasanya Nahdlatul Ulama, maka mereka sangat dekat dengan Gus Dur, Bung Firdaus, tapi pada masa sekarang kelompok figur yang mendapat disamakan dengan Gus Dur ini kan belum muncul ya saat ini. Jadi Betul. tentunya formula lama yang dipakai bahwa selalu RI 2 itu adalah dari NU, ini sebenarnya membuat minoritas cukup aman dalam situasi Republik ya selang 20 tahun setelah reformasi, Bung Firdaus, ini aman sekali gitu. Iya, betul. Jadi sekali lagi memberikan garansi keamanan, kepastian dalam sisi ekonomi, kepastian dalam sisi sosial, budaya gitu ya. Itu yang menjadi isu-isu yang harus dijawab, isu-isu yang menjadi menjadi concern atau perhatian dalam kelompok-kelompok, terutama kelompok minoritas begitu. Dan saya pikir walaupun dalam sisi banyak wacana atau wawancara atau apa misalnya bagian dari kebinekaan, keberagaman itu sudah dilontarkan oleh semua pasangan capres dan cawapres, tapi bentuk yang lebih aktual, yang lebih rigidnya kira-kira seperti apa gitu ya, sehingga ya para pemilih atau kelompok-kelompok minoritas itu merasa semakin diyakinkan gitu ya. Oh iya, mereka akan merasa aman di sini, mereka menemukan tempat pelindung, mereka menemukan tempat berlabuh sebagai bagian dari negara atau bangsa Republik Indonesia, Bu. Dan itu yang kita tunggu-tunggu kira-kira apa selain program-program untuk kelompok yang besar gitu ya, bagaimana juga untuk program-program sifatnya minoritas, kelompok-kelompok terpinggirkan, kelompok-kelompok yang sifatnya etnik atau kelompok yang difabel dan seterusnya, Bung Meldi. Jadi masih banyak PR kita, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.